Pertamina memastikan belum akan menghapus BBM jenis Pertalite dalam waktu dekat. Pertamina masih mengkalkulasi banyak pertimbangan untuk menghapus Pertalite secara bertahap. Ini dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal pengurangan karbon emisi. Rekomendasinya adalah BBM yang dijual minimum RON 91. Semakin tinggi RON atau oktan, maka semakin rendah emisi buangnya. Peralihan penggunaan premium ke Pertalite yang dilakukan masyarakat dihitung Pertamina bisa mengurangi emisi karbon sebesar 12 juta ton. Kami pun akan mendorong masyarakat untuk menggunakannya lebih baik lagi supaya tadi sesuai dengan ketentuan kan minimum 91 itu ke Pertamax. Tetapi tidak ada kebijakan hari ini yang untuk menghapuskan Pertalite. Itu tidak ada. Jadi ini kembali lagi kita ini adalah lebih ke edukasi ke masyarakat, karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari program Langit Biru ini. Jadi Pertalite ini masih ada di pasar, jadi silahkan, tapi kami mendorong agar menggunakannya lebih baik, yaitu Pertamax. Bicara soal bahan bakar minyak, kita intip sejenak bagaimana tren pergerakan minyak dunia. Untuk jenis WTI ini merupakan kurva bagaimana harga minyak dunia dengan hitungan per barrel, saudara. Yang pertama kita lihat untuk jenis WTI di 30 Desember 2020, itu artinya akhir tahun lalu harganya adalah 48,4 dolar Amerika Serikat per barrel. Ini sempat anjlok karena memang saat ini di tahun 2020, di Desember 2020, saat itu sejumlah negara melakukan karantina wilayah atau lockdown, sehingga memang permintaannya cukup sedikit. Namun ya saudara, minyak dunia pernah mencatat rekor tertinggi pada bulan Oktober, menyentuh di atas 82 dolar per barrel. Di akhir Oktober, tepatnya di 26 Oktober 2021, angkanya mencapai 84,65 dolar per barrel. Dan selain itu juga seiring dengan pelonggaran kebijakan pemerintah dan permintaan ini meningkat, kemarin di 29 Desember, harga minyak ada di angka 75,95 dolar per barrel. Sekedar informasi untuk memahami bagaimana harga minyak dunia, patokannya adalah angka 45 dan juga 80 dolar. Pertama saudara, jika harga minyak di bawah 45 dolar, maka hulu atau sumur merugi. Biaya operasionalnya lebih mahal daripada harga jual. Dan kebalikannya, hilir akan untung karena bahan baku beli dengan harga murah. Dan kedua, selanjutnya adalah jika harga minyak 80 dolar. Hulu untung dapat menjual harga tinggi, namun di hilir seperti SPBU merugi karena bahan baku lebih mahal. Kata kuncinya adalah harga minyak di 45 dan juga 80 dolar. Semoga ini cukup awam untuk kita memahami terkait dengan harga minyak dunia. Dan saudara, terkait dengan penghapusan BBM dengan oktan rendah, bagaimana dampaknya rencana penghapusan ini dan yang dilakukan oleh Pertamina, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi energi Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi, Glenis. Ya, Pak, ini wacana penghapusan BBM premium kembali ramai. Kali ini saat Indonesia memasuki masa transisi untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah meyakini dengan adanya transisi dapat mengurangi emisi karbon. Apakah sudah tepat langkah yang diambil pemerintah saat ini, Pak? Ya, mestinya sejak 2017 gitu ya, sesuai dengan Permen Menteri Lingkungan Hidup, itu memang BBM beroktan rendah harus sudah dihapuskan gitu ya. Nah, yang termasuk beroktan rendah itu premium dan Pertalite tadi. Nah, kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki lingkungan hidup tadi gitu ya, maka itu memang langkah yang tepat gitu ya. Tetapi ini harus benar-benar dihitung secara cermat tadi. Kalau premium itu dihapuskan, saya memprediksi tidak akan ada dampaknya gitu ya. Kenapa? Karena konsumen dari premium itu sudah sangat kecil sekali. Nah, sekarang ini sebagian besar sudah migrasi ke Pertalite. Nah, kalau dalam waktu bersaing Pertalite juga akan dihapuskan, nah ini akan baru punya dampak terhadap inflasi, akan memperburuk daya beli masyarakat. Jadi
keputusan tadi harus benar-benar dihitung dengan cermat tadi. Tujuan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih baik dapat dicapai, tetapi juga tidak memberikan guncangan terhadap perekonomian di Indonesia. Pak, transisi penghapusan premium ke Pertalite dan juga beralih ke Pertamax ini sebenarnya seberapa besar sih Pak potensi untuk menekan emisi karbon? Nah, sesuai dengan Paris Agreement itu ya, pada tahun 2060 itu kan dicapai zero karbon tadi, termasuk Indonesia punya kewajiban karena meratifikasi tadi. Nah, transportasi selain pembangkit listrik dan manufaktur, transportasi itu mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menghasilkan emisi tadi itu ya. Nah, oleh karena itu harus BBM yang digunakan itu sesuai dengan standar Euro 4 tadi, yaitu pertama ke atas gitu ya. Maka premium dan pertalite memang harus dihapuskan. Nah, sebagai kontributor yang cukup besar, saya kira penghapusan premium dan pertalite ini akan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan gitu ya. Itu seperti itu. Cukup ketika premium dihapuskan, tinggal pertalite nih Pak ya. Bagaimana pemerintah bisa mengedukasi masyarakat untuk benar-benar pindah ke BBM yang oktannya lebih tinggi begitu ya Pak. Bukan lagi menggunakan BBM oktan rendah. Pak Fahmi, penghentian bertahap premium di tengah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini, akankah ada efek domino dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah? Ya, jadi pertalite itu kan sebetulnya diciptakan sebagai bridging gitu ya, jembatan dari premium ke pertalite, kemudian dari pertalite ke pertamax. Nah, kalau premium, tadi saya katakan premium itu dihapus hampir tidak punya dampak atau efek domino itu ya, karena konsumennya tinggal sedikit dan sudah banyak juga SPBU yang tidak menjual premium. Tapi kalau pertalite dihapus juga itu akan memberikan efek domino gitu ya, bagi perekonomian tadi. Kalau kemudian pertalite itu sekitar 65,3% itu ya konsumennya. Nah, dengan misalnya dihapus juga, itu kan memaksa konsumen untuk pindah ke pertamax yang harganya lebih mahal. Nah, ini akan memberikan efek domino, terutama terhadap inflasi gitu ya. Oleh karena itu, penghapusan premium dan pertalite sebaiknya jangan bersamaan gitu ya. Tadi saya kira di Rut Pertamina sudah mengatakan bahwa pertalite masih akan dipertahankan. Nah, sampai dengan migrasi ke pertamax. Nah, agar pertalite migrasi ke pertamax, ini perlu edukasi, perlu campaign, perlu public communication gitu ya, yang menjelaskan pada masyarakat bahwa penggunaan pertamax itu lebih aman, kemudian juga lebih baik terhadap mesinnya, dan secara total sesungguhnya lebih irit. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Pertamina gitu ya. Saya belum melihat Pertamina melakukan edukasi tadi. Jadi edukasi ini sangat penting sekali agar konsumen itu secara sukarela pindah ke pertamax yang oktannya lebih tinggi, Mbak Klens. Selain edukasi, adakah mitigasi lain Pak yang harus diperhatikan pemerintah agar benar-benar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan juga bisa mewujudkan lingkungan yang lebih baik, Pak? Ya, tadi kalau misalnya premium dan pertalite itu sudah sesuai dengan standar Euro 4 gitu ya, akan menghasilkan lingkungan yang lebih baik. Nah, tetapi kalau kemudian pertalite juga dihapus, tadi saya katakan ini kan memaksa ke pertamax tadi. Nah, oleh karena itu ya, kalau nanti pertalite juga dihapus, harganya kan pertama kan lebih mahal itu ya. Nah, saya mengusulkan di tahap awal ada semacam subsidi gitu ya untuk pertamax. Nah, tetapi subsidinya itu bukan subsidi pada komoditas seperti yang terjadi saat ini yang berpotensi salah sasaran. Nah, akan lebih baik gitu ya, subsidi tadi itu diberikan pada yang berhak dalam bentuk apakah dengan kupon atau dengan cara lain gitu ya. Tapi subsidi tadi tepat sasaran gitu ya. Agar apa?
beban masyarakat yang harus pindah ke Pertamax ini dapat dikurangi gitu ya, sehingga tidak terlalu memberatkan dan tidak mengurangi daya beli masyarakat. Baik, benar-benar diperlukan edukasi dan juga kembali lagi mencermati kebijakannya sehingga benar-benar masyarakat yang terdampak ini juga bisa dibantu dengan subsidi. Namun skemanya perlu diperhatikan kembali. Terima kasih pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi atas waktunya dan telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama Glenis, dengan senang hati.